Ini belum. Ini belum ya. Nah, ini aja nanti kira-kira. Jangan atau cukup. Ya, Ling Tian Kung artinya ilmu titik nol. Ya, itu kayak Arab bu. Ling Tian Kung ilmu titik nol. Liannya berarti nol. Tin itu adalah tiannya adalah titik nol. Ya, ini nanti belakangan anunya. Artinya dulu. Kemudian apa? Sejarahnya. Kok ada Ling Tingkung? Sejarahnya itu sebetulnya Lao Tse namanya Awit Wijaya itu penemu bukan pencipta ya. Kita dari dulu sudah bahas itu awal. Karena di sana bilangnya pencipta Lingkung. Pencipta itu hanya Tuhan. Menciptakan itu yang belum ada. Orang ini semuanya sudah ada kok tinggal ngumpul-ngumpulin ya namanya nemuin aja. Dia cari dia ketemu ya. Jadi sejarahnya itu Lao Tse ini itu mengalami sakit. Ya, sakit. Kemudian dia menterapi katakanlah jadi kedokteran tidak udah bertahun-tahun tidak dapat katakanlah penyembuhannya, akhirnya belajar yang disebut katakanlah alternatif tadi, mempelajari Ling Tingkung ini ketemunya yaitu dengan berbagai cara, bisa membaca berbagai buku biologi, kedokteran, mempelajari juga energi-energi yang dari Tiongkok ya Bu ya. Ketemulah yang namanya nanti kitab klasiknya Tao Te Ching. Baik, itu nanti kita bahas. Jadi dimulai tahun 1983 sampai 2003, selama 20 tahun Lao Tse itu meriset. Kepada siapa yang diriset? Kepada dirinya sendiri dan istri. Ya. Jadi dia mencoba kepada dirinya sendiri dengan gerakan ini dipadu lagi dengan ini gitu ya. Jadi ada yoga, tai chi, sebagainya itu tidak murni. Semuanya diambil, dikompilasi, katakanlah di mix gitu, dicampur, ketemulah Ling Tingkung. Nah kalau Bapak Ibu lihat gerakan-gerakan itu, kalau saya tuh suka ngeliat tuh, oh ternyata ada cikungnya juga gitu ya. Yang kayak buka jendela langit itu termasuk cikung. Karena cikung itu ada gerakan seperti ini, macam-macam. Itu tidak kita bahas. Nah kemudian berserta istrinya juga itu karena istrinya juga sama hipertensi tinggi itu juga tuh waktu itu. Nah itu dia akhirnya ikut mempraktekkan tentang Ling Tingkung. Nah perkembangannya setelah 20 tahun ya anggap aja selesai, sudah ada perubahan-perubahan di badannya. 2004 barulah roadshow. 2004. Nah ini ya ibu-ibu yang baru ini kan nggak tahu nih. 2004 tuh roadshow mengenalkan di luar, terutama di Galaxy Mall itu ada 30 orang bertemu. Kemudian perjalanannya sering ya berada di komunitas lain Bu. Ada aerobik, ada senam, jantung, gitu kan. Nah ternyata semua itu banyak yang tertarik Ling Tingkung. Karena apa? Promosinya adalah penyembuhan. Nah ya, benar. Oke. Singkat cerita, ya di 2005 tepatnya di 20 November kemarin berarti 19 tahun yang lalu. Nah itu Ling Tingkung itu mengadakan The Suite of Ling Tingkung kayak Jambore itu dihadiri 2.500 peserta itu. Perjalanannya jadi setelah 20 tahun merasa yakin barulah show-nya yang besar-besaran 2.500 di sana merupakan seperti Jambore. Jadi banyak tukar pikiran, banyak gerak, banyak ini katakanlah ya kalau Jambore tahu sendiri ada jualan ini segala macam. Nah, kemudian setelah itu barulah di 2006 muncul yaitu pembinaan instruktur pertama ya, 2007 pelatih pertama. Nah 2012 itu di angkatan 14 muncullah Fung Olumpi, jadi baru 12 tahun umurnya. Kalau dari 2005 sekarang ini baru 19 tahun Bu umur Ling Tingkung ya, sebentar lagi nanti di 2005 berarti 19 tahun ya. Kemudian di 2012 itu setelah diperkenalkan itu juga merupakan pelantikan yang instruktur angkatan 14. Ya, itu aja ya yang sekilas. Kemudian di luar Surabaya itu di 2008 sudah dibuka di luar Surabaya sana di Bali, kemudian 2009 Kediri, Tulungagung, 2011 Sidoarjo. Nah kemudian apa yang melatar belakang itu muncul? Ya. Itu biasanya alasannya nggak akan jauh dari kesehatan. Orang bilang sakit, nggak sehat katanya sakit.
Nah, lintingkung muncul karena apa? Itu kita fokus pada kesehatan tubuh kita. Banyak yang pada sakit ini, sakit itu, nah, barulah banyak mencari kan, ada alternatif namanya Ibu ya. Nah, kemudian di sana kita bagi menjadi ada kesehatan yang sifatnya tubuh, ada kualitas kesehatan yaitu kualitas kehidupannya, yaitu tentang bagaimana menjaga badan kita agar tetap bugar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas untuk sehatnya. Sehat apa? Kalau kita pernah dengar itu sekarang namanya sehat paripurna. Di lintingkung disebut di LTKers nama sehat paripurna, sehat jasmani, rohani, gitu ya. Kemudian ada sosial, mental, ekonomi, spiritual, ada 6. Itu sebetulnya paripurna itu bahasa dulunya holistik. Holistik Bu, itu sebenarnya yang paling duluan holistik. Holistik itu menyeluruh, bahasa Islamnya kafah. Jadi sehat kita itu tidak hanya fisik kita, tapi rohani. Jadi jasmani rohani. Nah, yang melatar belakangi tumbuhnya atau munculnya lintingkung itu sebenarnya itu. Nah, kemudian banyak kajian-kajian lain lagi begitu sudah muncul itu. Kemudian ada ya katakanlah nih di masyarakat ada yang beredar bagaimana kita memelihara kesehatan, bagaimana pedoman hidup sehat. Itu biasanya nggak akan jauh dari makanan, ya gizi seimbang biasa gitu ya. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga atau gerak badan, dan faktor usia. Faktor usia itu makin usia maksudnya gerakan kita makin lemah. Nah itulah yang bisa kita. Nah kemudian kesehatan itu diperoleh bagaimana? Kalau bagi orang kaya enak Bu. Ada 2 yang beliau dapat. Apa? Pertama adalah perawatan medis, enak aja, dia tinggal kamar berapa, VIP ini gitu. Yang kedua, obat-obat yang canggih, yang mahal harganya, gitu. Bukan generik. Nah, bukan generik. Tapi lintingkung tidak melihat itu. Apakah semua orang mampu perawatan di rumah sakit? Enggak. Justru Lause ini akhirnya menemukan yaitu metode terapinya disebut lintingkung tadi. Dengan apa? Di sana ada slogan, tanpa alat, tanpa obat, tanpa ragat. Ragat ini sampai sekarang polemik karena definisinya nggak dijelaskan dulu. Ngambil dikit uang gini, heboh. Padahal kita habis latihan minum, makan, kencelengan dihebohkan ini ya. Sebetulnya kalau bagi saya pribadi yang disebut tanpa ragat itu adalah penyelenggaraannya Bu. Itu nggak pakai semua. Penyelenggaraan itu artinya nggak ada iuran bulanan. Nah intinya gitu dah. Saya dulu di SN ada bulanannya 10.000. Dan kita 10.000. Oh begitu udah ngumpul, pecah lah itu kalau ada urusan duit kan gitu kan. Kenapa lintingkung bertahan? Karena tadi tuh tanpa ragatnya kelihatannya juga bisa membuat kita akhirnya rekat terus sekarang. Tanpa ragat. Oke ya, kita masuk. Sakitnya apa sih namanya Pulung Swi. Orangnya itu namanya itu Awi Wijaya itu. Ya, nama Chinese-nya. Ya, Lause tadi ya, guru tua. Nah, tahun 61 di usia 26 tahun itu cedera otot karena beliaunya adalah atlet loncat jauh cedera. Setelah sakit tahun 89 di usia 54 itu dia juga sama aja. Kesehatannya mulai merosot ya. Dia kan ada asma ya Bu ya, asma sakit juga gitu. Kemudian juga ya badan udah mulai melemah-lemah. Nah di tahun 99 usia 64 tahun beliau sakit katarak. Nah singkat cerita itu ada dioperasi di Jerman, yang satu berhasil kirinya, kanannya tidak, sehingga sampai sekarang. Kemudian di detik-detik terakhir kehidupan beliau dia sudah mulai pakai selang karena untuk asmanya. Jadi kesimpulannya walaupun beliau penemu, Tuhan berkata lain. Kita sekarang user pemakai lintingkung, yuk kita pergunakan dengan lebih baik. Artinya apa? Kalau sudah kita komit di lintingkung, ya latihan rutin ya Bapak Ibu ya. Gerakannya dibenerin gitu. Kalau derap kuda misalnya dorong ya badan ya kaki didorong. Kalau tarik ya badannya kakinya ya ditarik gitu. Jadi gerakan-gerakan itu harus kita benerin. Ya kayak kemarin ada pengantar sebentar itu ya, ini walaupun senior tetap masuk ke dasar lagi. Kenapa?
Ya dasar adalah yang penting katanya gitu. Yang lain ya karena nggak disebutin ya padahal juga penting. Kenapa 5 gerakan diciptakan atau ditemukan Lause itu sudah pertimbangan maksudnya itu. Kemudian kita masuk solusinya ya. Setelah tadi menemukan ling tikung, untuk apa sih? Jadi ling tikung hadir itu pada dasarnya ketika kita sakit dan kita pasrah nih Bu. 100% kita tuh biasanya dokter. Udah dokter, obatnya juga pasrah, perawatan kita juga pasrah. Mau dikasih obat apa aja, iya aja. Kira-kira gitu ya. Anunya ya. Nah, kemudian Lause ini setelah melihat seperti itu, kondisi seperti itu bahwa 100% itu orang awam biasanya kalau sakit dikit dokter, pilek dikit dokter, pusing dikit dokter. Padahal pusing itu belum tentu juga harus pakai obat kan. Mungkin dengan tidur yang nyenyak bisa sembuh. Ya. Nah, kemudian si Lause ini dari mengetahui seperti itu, dia akhirnya apa? Mengolah diri. Jadi dia belajar ya itu tadi. Ada tai chi, ada qigong, ada wai kung, ada yoga segala macam. Cuman dikompilasi, dipilih-pilihin, diambil, digabung. Jadilah Hung Fi, jadilah tadi gerak dasar. Ya, itu ya. Nah, kemudian apa di ling tikung tadi yang saya bilang? Apa yang dipelajari Bu? Qi. Qi tadi. Qi itu adalah energi, katakanlah itu. Apa itu energi? Energi adalah segala sesuatu yang dapat untuk melakukan suatu hal, juga kemampuan ya, untuk melakukan sesuatu, itu adalah energi. Emang ini nggak energi nih? Energi Bu. Nah ini bisa buat duduk. Lantai kita juga energi. Dia mengandung apa? Ada hawa dingin, ada hawa panas gitu. Jadi semua ini energi. Buktinya handphone Bapak Ibu masuk sinyal. Nah itu energi. Energi yang kita tidak bisa lihat. Energinya abstrak. Ling tikung juga sama. Energinya abstrak. Jadi kalau kita debat ling tikung, itu hanya orang-orang yang bisa menjelaskannya kalau dia sudah mempelajari energi. Kalau belum, pakailah namanya, mohon maaf, ya otak biasa. Contoh, ini diributin ibu nih, jangan pakai topi, gini. Mohon maaf, saya praktek juga, namanya distinct healing. Distinct itu jarak jauh. Pasiennya di Semarang, saya di Ciledug. Coba, bisa sana, dia merasakan juga getaran-getarannya yang bisa. Kenapa itu? Energi tidak ada ruang dan waktu, tidak ada batasnya. Di belakang tembok sini, kalau yang orang yang peka coba dia duduk di sana. Saya niatkan mentransfer energi dari badan saya, dari tangan saya, rasakan tangannya, di tangan cukup gini. Kalau yang peka itu terasa. Saya bikin 0. Dia merasakan sesuatu. Jadi artinya apa? Apa artinya cuma topi? Gitu loh Bu. Itu anunya begitu. Analoginya. Jadi energi itu tidak dibatasi apa-apa. Niat aja berenergi. Ayo coba deh kalau percaya. Ibu melihat seseorang aja ketika mohon maaf nih, benci, gedek gitu. Energi ibu udah langsung ke tubuh terasa. Apa? Ya sikap ibu. Mungkin kita cemberut, mungkin kita melengos, mungkin nah itu jadi udah langsung pengaruhnya luar biasa energi. Kayak gitu. Ya. Nah, apa yang dipelajari tadi? Qi. Nah, Lause Qi itu dikembangkan dari berbagai teknik bela diri segala macam. Ngambillah dengan gerakan tadi empet anus. Dari mana empet anus itu sebetulnya? Dari buku atau kitab klasiknya Lause juga namanya. Yaitu disebutnya Lause dulu. Aslinya yaitu Lause itu. Nah, Tao Te Ching. Tao Te Ching itu sebenarnya kitab jalan hidup. Tao itu jalan. Ya. Te itu loh kebajikan. Ching itu adalah kitabnya. Jadi kitab untuk mempelajari jalan kebajikan atau jalan kehidupan. Isinya 83 bab. Isinya nah, antara lain di bab 6 itu ya ada namanya Gu Sen Bu Si. Bacanya apa saya nggak ngerti. Kusen Buse ada juga yang baca begitu. Artinya apa? Ya. Gu itu jadi di sana itu ada lembah ya, lembah yang curam. Gitu. Artinya ya. Pertama itu lembah curam, kemudian dia tidak pernah padam, tidak pernah mati gitu. Nah,
Kemudian dia letaknya jauh tersembunyi. Artinya apa? Lao Tse menerjemahkan itu ada di anus. Ternyata energi kita itu yang tadi di Gelsembusi itu ada di anus, diterjemahkannya. Nah, di sana kan kalau ibu analogi coba bayangin, tuh anus kita, mohon maaf ada lubangnya kan, tempatnya jauh banget gitu ya kan, ya tempatnya terbatas ya segitu-gitunya. Nah makanya muncullah yang disebut nanti ada cas akinya, karena wadahnya segitu-gitunya terbatas, itu harus diberi setrum terus gitu agar nyetrum terus ya kayak listrik, kalau nggak ada setrumnya kan nggak. Kira-kira itu namanya ya. Nah kemudian sebetulnya Qi itu tuh dari mana asalnya Bu? Qi yang dimaksud di ilmu kita ini sebenarnya bukan dari makanan dan bukan juga dari katakanlah energi luar, tapi yang sudah ada di dalam tubuh Bapak Ibu sendiri. Qi itu kalau bahasa Islamnya adalah on off-nya manusia sebetulnya. Ya, on off-nya itu ketika Qi ini sudah tidak ada, ya mungkin kalau kita maunya roh barangkali ya, roh. Nah, roh kan bukan pengaruh makanan dia. Iya, tapi itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Ya, kalau kita nggak berpengaruh kan ngapain juga kan, nggak mungkin sampai sini juga, nggak hidup. Nah, disitulah lagi ya. Nah, kemudian setelah Lao Tse menemukan tadi Qi tadi, kemudian muncul terminologi baru di Ling Ting Kung itu namanya Ling Ting Kung Qi, Hu Qi, kemudian energi titik nol, energi awal, energi kehidupan yang menentukan. Nah, jadi sampai situ Bapak Ibu sudah mulai ada gambaran ya bahwa di Ling Ting Kung yang kita olah Qi. Nah, makanya kalau saya memandu di dasar, kalau berkenan di mana-mana saya pandu biasanya ketika kap kepala atau dijinjit gitu, itu saya pandu 40 hitungan, seimbangkan energinya di anus, 40 berikutnya di reproduksi, 40 berikutnya di pusat, 40 gerakan tadi ada di mulut, kemudian di hidung. Ini 5 kali 4 200. 100-nya di mana? 50 mata, 50 telinga. Itu artinya apa? Saya bertemu Lao Tse 3 kali, itu selalu mengajarkan itu Bu. Jadi ternyata ya empet itu adalah untuk darah. Jadi untuk peredaran darah kita. Di sana ada apa di sana? Di sana ada 2 yang harus Bapak Ibu perhatikan. Connect ke depan, konektor, kenakan ke depan itu, mohon maaf, di bagian depan yaitu di reproduksi, belakangnya tulang ekor. Naiknya itu di ulu hati dan jantung. Makanya kenapa kok dia darah? Karena energinya masuk ke jantung. Jantung tempat memompa darah. Sehingga kalau ibu empet-empet, konekkan juga ke jantung. Jadi ini luar biasa nih ilmu kalau mempelajarinya. Kalau enggak ya sekedar begitulah, empat doang begini. Malah ngobrolin beras lagi, ngobrolin sayur lagi sebelah. Iya. Oke, nah, kita masuk ke sedikit ya. Udah mulai, jangan jauh-jauh dulu. Ini basic banget, biar khususnya instruktur baru paham. Kalau 4 itu konekkan keduanya. Jadi depan itu ketika itu 4 itu terasa tuh getaran depan, mohon maaf nih. Nah, ibu nanti rasakan tadi. Belakang tulang ekor. Nah, ketika arah depan ini adalah menuju ulu hati dan jantung, sehingga jantung Bapak Ibu bayangkan dia bekerjanya maksimal. Ya. Jadi pompaannya itu akhirnya darah Bapak Ibu lancar gitu, termasuk peserta. Nah, itu Bapak Ibu harus sampaikan pelan-pelan. Tapi emang mohon maaf ya, kita tuh persiapan matang loh kalau jadi instruktur. Kalau ada yang komplain, ada yang klaim, ada yang nanya, kadang-kadang jawabannya itu tuh kadang-kadang kalau kita nggak menguasainya, suka kita, begitu tanya, aduh, itulah gunanya pertemuan seperti ini. Bapak Ibu kuat. Nah, dia jawabnya apa? Ya jawabannya belajar dulu, emang harus belajar. Oke ya. Nah, iya. Nah, semuanya cara 4 itu yang rata-rata dilakukan hanya sekali tarik. Set 4 udah. Harus 3 kali. Kalaupun dia 4 ya udah begini aja. Saya mengeksplor ya Pak Wali. Saya itu mencari-cari bagaimana supaya kuat. Ternyata dengan katakanlah nih lulusan pernapasan saya dulu, saya cari-cari benar.
Artinya empatnya itu harus Bapak Ibu tarik untuk 3 kali tarikan. 1 naik, 2 3 kunci, baru empet. Ini kenceng banget. Apa buktinya untuk diri saya sendiri? 8 tahun saya mengikuti Lintingkung, badannya ya Allah Bu, naik tangga dikit keringat. Minum air putih bukan panas aja keringat. Apalagi kalau disuruh jemuran ini, wah tambah keringat lagi saya. Keringat dingin itu Pak. Oh jemuran. Oh langsung betul turun. Langsung. Tapi mohon maaf, anduknya juga beliau juga yang anduknya. Wah. Ini intermezzo ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ini intermezzo. Bahwa tubuh kita dengan Lintingkung yang benar, yang pas, energi kita luar biasa. Apa itu artinya? Setrumnya Bapak Ibu, akinya tadi ngecasnya luar biasa. Sehingga inilah yang disebut bioelektrik, biolistriknya menjadi normal, pas gitu. Nah inilah gunanya untuk menterapi setiap nanti ada keluhan di dalam organ tubuh kita, khususnya para peserta. Ya, kayak kemarin mohon maaf nih bukan ya. Ada yang Pak Narto, terima kasih saya dan Bapak sudah Bapak bimbing. Saya nggak bisa nemu, betul saya sekarang sudah bisa Pak. Bahkan saudara-saudara ngeliat wajah saya kok sekarang kok sumringah banget gitu, kayaknya gitu pada udah usia ya sudah gitu. Nah itu bukti nyata bahwa dengan Lintingkung yang kita pandu, Bapak Ibu ikutin saja, jangan nganalisa, jangan didebat. Kalau debat kita diskusi berdua gitu atau berempat, terserah. Kalau cuma nyalain doang, nanti kalau kita balik bertanya lagi belum tentu bisa jawab, akhirnya nggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar omong kosong. Bapak Ibu nanti bisa kita buktikan. Ayo kalau bertanya, anusnya ditarik sekali, terus apa ya bedanya dengan yang 3 kali? Kayak kemarin di MRBJ, mohon maaf, kalau saya di MRBJ itu setiap latihan dasar itu kita kasih 2 gerakan. Itu Bapak Ibu. Karena sudah selesai belalangnya, akhirnya kembali ke awal lagi. Lepas pinggang dan jongkok kocok. Kita terangkan gini. Praktekkan anusnya lagi. Ayo 3 kali. Bedakan. Apa bedanya? Iya, yang 1 tarikan dengan yang 3. Jongkok kocoknya yang nempel itu mid. Oke. Renggangkan dikit, naikin. Rasakan bedanya apa? Lebih berat, ya, itu ya. Jadi pelajaran itu Bapak Ibu harus camkan kembali. Terus kita masuk energi tadi. Ya, ini energi dulu. Energi itu umumnya itu tidak tampak. Makanya di Lintingkung itu sebenarnya Lintingkung itu abstrak disebutnya. Jadi kalau Bapak Ibu berdebat enak banget di Lintingkung, orang nggak kelihatan. Kalau Ibu bisa ngolah kata-katanya. Tapi kalau nggak bisa, Ibu kejebak sendiri, bingung sendiri gitu loh. Bu, sebetulnya gampang. Ini saya kasih rahasianya. Begitu ditanya energinya, bagaimana untuk membuktikan? Cuma gini doang. Nah, panas. Udah tuh panas banget. Ini Bu, kalau kita sering, makin kita gesek, ini makin kayaknya masuk, panas banget. Tuh, ini bukan pernapasan loh ini, nggak ngapa-ngapain. Bu, ini akibat apa? Kita cas terus. Nah, terutama ini orang-orang India dipakai. Makanya kita melebar sedikit ya, karena Nichi kita masuk di energi. Kenapa orang India ada di sini? Ada merah-merah. Ya, di samping udah nikah sebetulnya itu tolak bala. Ini namanya cakra ajna, ada 7 cakra. Ajna ini keluar masuknya energi dalam tubuh kita. Jadi kalau diserang, maaf, hipnotis segala macam yang dilihat pasti dekat mata. Ini di sini. Nah, makanya di sini ini adalah ini. Nah kita juga ini kalau kita positif gunakan juga di sini. Nah nanti kita melebar gunakan mind tune up dengan pikiran Bapak Ibu akan insya Allah bisa menerapi segala macam. Apa iya? Iya. Oh pikiran kok. Pikiran nggak terbatas. Bapak Ibu sekarang bilang saya sembuh kan tinggal ngomong doang. Nggak ada batasnya. Sama kalau Ibu ngomong sakit ya sama juga tinggal ngomong. Tapi rasanya berbeda. Kita ngomong sembuh sehat sama sakit badan kita nggak apa.
Ya, baik, energi ya. Pada umumnya tidak tampak dan hanya hasil penggunaannya saja yang kelihatan. Contohnya misalnya listrik, energinya nggak kelihatan, tapi nyalanya kelihatan. Kemudian apalagi, misalnya panas, emang kelihatan tuh yang kalau api ini ya panasnya itu. Ya tahu-tahu panas kita giniin, panas banget walaupun uap kan nggak kelihatan juga sebenarnya kalau kita ambil mana kelihatan, nggak kelihatan. Ya, energi seperti itu. Nah, tadi di Gusen Busi tadi energinya itu tidak tampak. Kemudian energinya itu tidak pernah mati atau padam. Apa artinya itu? Kalau tidak pernah mati. Padahal kita kan semua kan akan mati ya. Tapi energi yang dimaksud bukan nyawa kita. Ya, kalau nyawa kan itu tadi yang saya bilang on-off-nya manusia itu sebetulnya tadi Ci-nya manusia itu kalau dalam Cina sana kan Ci. Kalau kita Islam ya kita anggap itu adalah roh atau jiwa kita yang nanti kembali kepada Allah. Nah, kalau energi tidak pernah mati itu apa artinya? Di sana berlaku hukum kekekalan energi. Nah, inilah buku kuning Bapak Ibu. Ini udah mulai masuk buku kuning nih. Di sana berlaku namanya hukum termodinamika 1, bahwa energi itu bisa berubah tapi tidak musnah dan tidak dapat diciptakan. Satu. Nah, yang kedua itu nanti kekekalan. Jadi energi itu kekal. Tadi berubah kawan, tapi energi tetap. Contoh apa? Pisang. Begitu direbus bentuknya berbeda ini, terus dimakan ini. Energinya berbeda, berubah, tapi aslinya ya energi dari pisang itu sendiri. Sama. Lintinggung yang kita olah ini pada dasarnya energi dalam tubuh kita sendiri yang kita olah menjadi alat atau sarana untuk masuk ke organ-organ yang membutuhkan bahasa kita menjadi sembuh. Kalau dalam ilmu Tiongkok tidak sembuh dan tidak sakit. Loh, kok bisa? Kekurangan energi, bahasanya gitu Bu. Kita aja orang Indonesia, kamu sakit apa gitu. Padahal bahasa sana enggak, lebih halus. Kekurangan energi. Iya, kita mah sakit. Ya, kekurangan energi. Nah, makanya Ibu nanti perhatikan waktu di kaki bango. Perhatikan, kaki makin panas. Bayangkan ya, bagaikan mengalirnya air, ya kan? Dari betis tadi naik ke paha, ke perut, terus dia mengalir atau mencari tempat yang rendah. Itulah energi. Ya Bu ya. Nah, kalau seperti ini, katakanlah energi tadi yang sudah kita olah tadi, kemudian kita paham, nanti di kaki bango itu ada namanya distribusi energi. Jadi di sana itu, waktu Bapak Ibu kaki bango, itu adalah saatnya mendistribusikan energi. Jadi energi yang sudah diolah tadi, gerakan sampai kocok-kocok segala macam tadi, kalau ini kan membangkitkan tenaga titik nol nih di kaki bango. Nah, itu kita pakai di sini sudah tidak menggunakan empat. Terus apa yang digunakan? Akumulasi energi dalam tubuh kita itulah yang disalurkan. Caranya gunakan pikiran. Bapak Ibu, bagaimana sih gunakan pikiran? Ya Bapak Ibu kan mikir apa? Mau makan, oh berarti harus ngambil dulu piringnya. Inilah sama. Oh, mau disalurkan ke pankreas. Kalau dia diabetes, yaudah ambil energinya dari tempatnya, taruh di pankreas. Emang tempatnya di mana Pak? Di bawah pusar. Kan kita kutub kita ada dua tuh dipelajari di Lintinggung, ada anus, ada pusar. Nah, itu tengah-tengahnya pusat energi. Dari tengah-tengah itulah alirkan ke tempat yang sakit. Kalau diabetes ke pankreas, kalau dia lever ke lever, kalau dia sering pusing naikin ke leher sini, bedah sumbatannya. Kalau dia katakanlah nggak seimbang, larikan ke sel-sel saraf keseimbangan, equilibrium nervous namanya di sini. Jadi di Lintinggung itu Bu, gerakan-gerakannya itu memang benar-benar terapi. Ya, memang benar-benar terapi. Ya, saya masuk lagi. Kita sebelum ini nggak terlalu panjang saja. Nah, biar Bapak Ibu tahu dulu nih depannya nih buku kuning nih. Hipotesis Lintinggung itu sebenarnya apa? Tadi sudah disampaikan di depan, cuma ini dirangkai. Yang pertama, energi itu tidak tampak. Itu wujudnya apa kalau tidak tampak? Setrum, panas. Ya, jadi kalau Ibu, wah kok saya keringat ini, pada dasarnya itulah energi dari Lintinggung yang Bapak Ibu cas
pas tadi. Kedua, energi yang tidak padam tadi, yang tidak bisa mati itu apa sih? Itu karena tersedianya terbatas. Artinya terbatas ini, ya kalau kita kekurangan, ya bahasa kita sakit. Makanya harus dipenuhi terus. Dengan apa? 2 metode di Lingtikung. Ada yang namanya teknik latihan. Itu 4. Ada hati-hati nih, kata-katanya beda nih. Teknik gerakan, cas, aki, manusia. Sayang di LTK nggak ada ujiannya. Kemarin nggak ada ujian tertulis. Mohon maaf, saya sudah sudah menyampaikan nih ujiannya tertulis, tapi nggak diterima oleh panitia. Ya udah. Jadi ternyata yang bikin ujian tertulis ya bukan sok-sokan. Ya ternyata saya juga gitu ya. Termasuk yang menilai-nilai itu gerakan-gerakan itu, alhamdulillah di bidang teknik yang membuat ya. Baik, kita lanjutkan tadi. Kemudian wadah yang tadi yang terbatas itu harus diisi, Bu. Dengan apa? Ya dengan aki kita, dengan ngecas. Ibu. Jadi tadi yang tadi pertamanya tidak tampak, tidak padam, tidak pernah mati. Terus ini karena terbatas harus diisi lagi dengan aki. Akinya apa? Ya gerakan Lingtikung. Khususnya apa? Khususnya di 4 2 itu. Jadi saya kalau di orang-orang yang masih awam bingung juga. Pak, di Lingtikung apa namanya, Bapak Ibu? Enggak banyak gerakannya, cuma 2. Iya, cuma 4 sama jinjit doang. Iya Pak, wah semangat gitu. Begitu masuk, Pak katanya 4 sama jinjit banyak amat. Sakit semua Pak, katanya sakit semua Iya badannya. Pak, banyak pertanyaan kan. Iya. Kok pada sakit sih setelah TK Lingtikung? Saya pada sakit, nggak mau lagi. Saya bilang kurang energi kan. Itu pertama kan, Bu? Ya, biasanya pertama, Bu. Nah, Ibu bilang kalau pertama itu namanya transisi. Transisi itu perubahan dari diem suruh gerak. Ya pasti adalah di sini efeknya. Kita Ibu jelaskan. Nah, untuk supaya nggak sakit, ya kerjain lagi, besok datang lagi, Bu. Gitu deh. Jadi kapok pada tambah sakit. Nah itu tadi gunanya seorang instruktur ketika Ibu menguasai keilmuannya. Begitu ngomong tadi kan tambah sakit, itu kata siapa? Omongan Ibu, yuk tambah sehat. Nah gitu dibalik. Jadi kita tuh harus pinter-pinter nih. Jadi kata-katanya Bapak Ibu itu tadi, Ibu balikin. Mengolah kata. Gitu. Jadi ke situ aja. Betul. Kata Pak Boleh. Mengolah kata yang keluar. Iya. Pantas udara nyantol. Saya bilang aja Pak, ada penyempitan. Melancarkan pembuluh darah. Hidup gitu.